Jadi, ibu ingat, masih ingat kan? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita, tugas kita kan beribadah, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu apa? Semua ucapan, perbuatan, keyakinan lahir batin, dan apa saja yang kita lakukan semata-mata mencari mengharapkan keridhaan Allah dengan mengikuti tuntunan ajaran sunnah Rasulullah, itu namanya ibadah. Makanya ibadah syaratnya ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba'ur rasul, mengikuti tuntunan Rasul. Nah, Allah telah mewajibkan kepada kita adalah untuk beribadah. Maka pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan untuk ibadah kepada Allah. Karena bernilai tidaknya hidup dan kehidupan ini, yaitu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah atau tidak. Makanya banyak orang yang dia mungkin kafir, bukan mungkin dia kafir, tapi duitnya melimpah ruah, rezekinya banyak, tapi dia nggak beriman. Itu namanya istizrat, dan ada arti nilainya adalah hadapan Allah, kecuali dia mau beriman, dia mau dapat hidayah, atau dia mau bertobat. Kalau orang yang beriman dia bertobat kalau salah. Kalau orang dia belum beriman, dia mau masuk ke dalam hidayah Allah atau masuk ke dalam Islam. Nah, karena memang Allah mewajibkan kita hidup ini untuk ibadah, nah tugas kita ada 3, menyempurnakan 3 hal. Apa? Yang pertama yang wajib kita sempurnakan adalah ikhtiar. Ikhtiar beda dengan usaha, ya. Kalau usaha itu dapat nggak dapat, yang penting halal haram dilakukan. Tapi kalau ikhtiar, ya ikhtiar itu diniatkan betul-betul, niatnya aja, yaitu mengharapkan keridhaan Allah. Niatnya untuk ibadah kepada Allah. Dia perhatikan halal haramnya. Kalau dia dapat rezeki, dia infakkan, sedekahkan di jalan Allah, atau dia gunakan untuk kebaikan amal soleh. Dia tidak akan nabrak larangan-larangan Allah. Waktunya sholat, dia sholat. Dia juga dengan kejujuran. Satu, wajib dia ikhtiarnya dengan benar. Ikhtiar artinya selalu dikaitkan dengan juga doa dan sandarannya kepada Allah. Yang kedua yang wajib kita sempurnakan adalah doa. Itu masih ingat? Menyempurnakan doa ada 2. Maksudnya apa-apa yang menjadikan dikabulkan doa kita, maka amalkan. Apa saja yang menjadikan doa kita nggak dikabulkan, tinggalkan. Contoh yang menjadikan doa kita dikabulkan adalah kita berbakti kepada orang tua, maka berbakti kepada orang tua. Contoh kita akan dikabulkan doa kita kalau kita yakin, ya, sabar dalam menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin, kita harus sabar, dan juga bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita nggak boleh suzon, tapi kita harus husnudzon. Yang menjadikan ditolaknya, tidak dikabulkan doa kita adalah diantara kita berbuat kezaliman, memakan yang haram, kemudian melanggar syariat Allah, nggak yakin, maka jangan kita lakukan itu. Kalau kita lakukan berarti doa kita nggak akan dikabulkan. Itu namanya menyempurnakan doa. Intinya menyempurnakan doa 2 hal. Yang menjadikan dikabulkan doa kita jalankan, yang menjadikan tidak dikabulkan doa kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga yang hendaknya kita sempurnakan adalah yaitu tawakal. Hari ini kita sampai pada tawakal. Masya Allah, Rasulullah menggambarkan tawakal itu indah sekali. Sekiranya seseorang itu maksudnya bertawakalnya seperti seekor burung. Gimana sih seekor burung itu? Yaitu pagi hari dia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, dalam keadaan kosong perut, keluar yakin entah di mana nanti Allah kasih rezekinya, dia terbang. Pulang kenyang balik lagi. Dan setan kadang-kadang untuk manusia ini nggak yakin. Maka dia pergi ke dukun para tidak normal. Nah, sedangkan kita